Pak. Dengar. Dengar, Pak. 17 orang yang hadir. Kita ada 3 orang lagi yang belum hadir. Ada izin ada kabar nih dari sambil nunggu temannya kita mulai ya. Pak. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Im. Ya. Ini Bapak lihat sudah pakai seragam ya. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semuanya ini? Baik, Pak. Ya, ini sudah hari apa nih? Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 17. Tanggal 17. Bulan November. Ini kelama libur. Ya. Kalian nanti di tanggal 30. Kalau tidak ada halangan, tanggal 30 November kalian ulangan umum. Tanggal 30 November. 30 November, Pak. Ya, 30 November. Kalau tidak berubah jadwalnya ya. Oke. Oke, Pak. Dan di rumah, walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Yang kedua, terapkan. Makanya teratur. Jangan sampai nanti kita mau ulangan, lalu sakit. Jadi susah nanti ngisi. Ulangannya kapan? Apa tadi? Pak Yusuf, ulangannya kapan? Ulangannya tanggal 30 November. 30 November, Pak. Ya, kalau tidak ada halangan, Allah tanggal 30 November ulangannya. Kita mulai pelajaran. Masih ingat sebelumnya kita pelajari kemarin hari masih ingat nggak? Kemarin hari Jumat belajarnya tentang apa? Sumber cahaya, Pak. Apa? Sumber cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Betul nggak? Oh, dah. Oh, Pak. Ya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada berapa sifat cahaya? Oh, sifat cahaya. Tentang sifat berbuka tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada empat. Yang pertama, Sifat cahaya antara lain merambat lurus. merambat lurus. Yang kedua, Dapat menembus benda-benda bening. dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga, Dapat dipantulkan. dapat dipantulkan. Yang keempat, Dan dapat dibiaskan. dibiaskan atau dibelokkan ini jika diartikan pada ini. Sudah buka bukunya? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, pelajaran hari ini
hari ini kalian akan belajar tentang menilai sebuah cerita. Jadi nanti setelah belajar hari ini, kalian bisa menilai cerita. Dalam suatu cerita kan ada tokoh, ada peristiwanya, ada kejadiannya, nanti ada pesan-pesan moralnya dalam cerita. Jadi kalian nilai ceritanya. Oh, ternyata cerita ini baca. Oh, ternyata cerita ini sangat mendidik. Oh, cerita ini tidak bagus untuk dibaca. Nah, nanti bisa juga diterapkan misalnya nomor. Oh, ternyata filmnya tidak bagus. Kalian menilai cerita, nanti kita belajar tentang cara nelayan menangkap ikan. Ada yang menggunakan ikan, ada juga yang menggunakan alat modern. Nanti kita belajar, oh apa sih perbedaannya nelayan yang menangkap menggunakan alat-alat tradisional, nelayan yang menggunakan alat-alat modern. Ada nggak perbedaannya? Misalnya ikannya sama nggak yang didapatnya? Yang pakai pancingan dengan yang pakai sama nggak dia dapat ikannya? Kira-kira sama nggak? Kira-kira sama nggak nelayan yang menangkap ikan pakai alat tradisional dengan nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat modern? Tidak sama. Beda ya? Ya, nanti kita Tidak sama, beda. Nah, di sini kalian suka mancing ikan nggak? Suka, Pak. Suka nggak? Mancing sekali pun tidak pernah, Pak. Nah, anak perempuan sih jarang suka ya, anak laki-laki yang suka mancing ikan kan? Di rumah ada pelihara ikan? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ikan apa? Ikan tongkol. Ikan cupang, Pak. Ikan hiu, Pak. Ikan hiu. Oh, ikan Nah, oke, Kak. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai pelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ini Bapak putarkan video. Bapak putarkan video, tolong kalian perhatikan ya video ini. Terlihat ya? Terlihat ya? Ini dimatiin biar jelas videonya. Oh iya, ya, tolong diperhatikan. Jangan ada yang bersuara dulu. Subtema 1, muatan pelajaran bahasa Terdengar ya suaranya ya? Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Menjadi satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku. Pertama, buku. Kedua, inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Ya, Bapak jelaskan dulu. Yang pertama, tokoh. Tokoh dalam cerita ada tokoh utama, ada juga tokoh pembantu. Tokoh utama itu tokoh yang paling sering muncul. Paling sering muncul di sini maksudnya, tokoh utama ini tokoh yang sering muncul. Jadi di dalam cerita, namanya sering disebut. Misalnya, Rizky Ibrahim, nanti ada lagi Rizky Ibrahim, nanti ada lagi Rizky Ibrahim. Berarti yang paling sering disebut Rizky Ibrahim. Jadi tokoh utamanya Rizky Ibrahim. Kalau yang sering disebut di situ ada cerita Herpan. Nah, tokoh utamanya Herpan.
Paham ya? Pak. Lanjut ya. Kancil yang bijak. Apa? Kancil yang bijak. Kancil yang bijak. Nah, si kancil yang bijak. Berarti tokohnya si kancil ya. Nah, si kancil ini gimana sifatnya? Judulnya aja si kancil Baik. yang bijak. Berarti sifatnya baik, udah pasti baik. Karena orang bijak itu pasti baik. Bijak, baik, suka membantu. Kita bisa menilai sifat si kancil kalau kita membaca ceritanya dari awal sampai akhir. Ya, jadi baca cerita tidak boleh sepenggal-sepenggal, harus bacanya lengkap. Lanjut lagi. Buatan tokoh. Ya, itu tadi cerita tentang nilai cerita. Ini Bapak tampilkan gambar. Dari video tadi ada yang mau ditanyakan enggak? Tak ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Lanjut. Nah, ini cerita tentang Pak Kadir. Kadir. Pak Kadir. Hidup bahagia Gambarnya kecil benar. Nah, bersama keluarga. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata Pak Kadir adalah petani yang memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu keras, namun kerasnya sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pada saat sedikit mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desa untuk memberantas hama yang menyerang sawah mereka. Akhirnya mereka mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, setelah dibaca, tentang Pak Kadir. Tokohnya siapa saja di sini? Pak Kadir. Pak Kadir dan para petani. Nah, para petani lah. sifatnya gimana? Sifat Pak Kadir? Pantang menyerah dan tetap bersemangat. Pantang mundur. Iya. Jadi Pak Kadir orangnya pantang menyerah. Walaupun ada hama, dia tetap berusaha memberantas hama. Nah, setelah tokoh, sifatnya, peristiwa apa yang ada terjadi dalam cerita? Wabah hama. Wabah hama. Kenapa wabah hamanya? Menyerang lahan sawah. Menyerang lahan sawah lah. Hama menyerang sawah para petani. Sawahnya Pak Kadir dan petani yang lainnya. Kalau ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana ceritanya? Ceritanya Pak Kadir itu hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Pak Kadir memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Namun suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir pun sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Pak Kadir pun mengajak para petani desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Iya, terima kasih Bobi. Terima kasih.
Ya, betul ya. Jadi ceritanya itu tentang sawah Pak Kadir dan petani lainnya. Sawah mereka dilanda hama, serang hama sawahnya. Tapi karena kerja keras, pantang menyerahnya Pak Kadir dan petani yang lain, sehingga hama-hamanya bisa diberantas, bisa dihabisi hama-hamanya, dan sawahnya pun subur kembali. Ya, terima kasih. Jadi menurut kalian cerita ini bagaimana? Bagus tidak ceritanya? Mendidik tidak? Mendidik. Alasannya Mendidik, kenapa? Pak. Alasannya kenapa? Dikarenakan cerita ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah dan tetap bersemangat. Iya, sip. Hebat ya. Karena cerita ini mengajarkan kita pantang menyerah dan tetap semangat. Walaupun ada cobaan, ada hama, kita harus semangat. Seperti sekarang ya. Semangat. Walaupun Seperti pandemi COVID-19. pandemi COVID-19, kita tetap semangat. Mengajarkan kita pantang menyerah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada? Tidak ada? Nah, kalau gitu Bapak lanjut sekarang ke muatan IPA-nya tentang kita belajar tentang nelayan. Bagaimana cara nelayan menangkap ikan. Tolong perhatikan videonya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan, yaitu dibedakan jadi dua, teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, yang akan dibahas pertama Saudia adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu diantaranya ada yang pertama jala atau jaring, seperti terlihat di gambar ya, itu terbuat dari bahan serat tumbuhan. Lalu yang kedua alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Masih teknologi tradisional, alat yang ketiga ada yang dinamakan bubu. Bubu itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai. Terlihat seperti di gambar ya bentuknya. Lalu yang keempat ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Yang kedua ada teknologi Nah, jadi ada dua ya teknologi yang digunakan nelayan.
Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Yang pertama dulu nih, tradisional. Ada yang pernah melihat jala atau jaring? Pernah, Pernah ya, ya. tapi jarang. Jala atau jaring ini termasuk alat tradisional karena sangat sederhana, kecil. Cara menggunakannya pun gampang, tinggal kita lihat saja. Yang kedua, alat tradisional ini jaring. Alat pancing. Tahu di alat pancing ya? Tahu, Pak. Tahu kan? Ya. Selain alat pancing, ada lagi Punya. namanya bubu. Ada yang pernah lihat? Pak. Hei. Saya tak pernah tengok bubu, Pak. Tak pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah sih, tapi di mana ya? Pernah dilihat ya? Bubu ini caranya menggunakannya kita tenggelamkan. Tenggelamkan ke air. Yang dinamakan itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan Ya. Caranya ditenggelamkan di dasar sungai. Kita diamkan beberapa lama, nanti ikannya masuk ke dalam bubunya, dia terperangkap. Yang pertama ya, alat tradisional. Sekarang kita lanjut. Alat modern. seperti di gambar ya bentuknya. Lalu yang keempat ada tombak. Alat ini batang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika mendapatkan ikan. Nah, yang keempat alatnya namanya tombak. Teknologi ada digunakan untuk deteksi dan nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Di gambar berikut cara kerjanya. Lalu yang alat kedua. Nah, teknologi modern yang pertama namanya radar. Radar ini fungsinya untuk mendeteksi ikan. Jadi dengan radar nelayan nanti tahu, oh itu di daerah sini banyak ikannya. Itu di mesin kapal. Ya, di sini kapal. Dibanding jaring tradisional. Nah, seperti ini gambarnya. Itu banyak jaring, tapi bentuknya jaring ikan lebih banyak. Selanjutnya, Ada yang menggunakan alat tradisional, ada juga yang menggunakan alat modern. Menurut kalian, ada tidak perbedaannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Alat tradisional Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. ada ya? Pak, ada, Pak. Ini sama modern tidak. Yang pertama, Sekarangnya. kalau tradisional dapat ikannya Sedikit. Nah, yang ini menggunakan alat modern Banyak.
Ya, dapat ikannya lebih banyak. Boleh ini? Apalagi bedanya? Mbak, Bapak nanya, ada apa perbedaannya antara nelayan yang menggunakan alat tradisional dengan nelayan yang menggunakan alat modern? Yang mau berbicara silakan dihidupkan mikrofonnya. Apa? Ayo. Ada yang Kalau teknologi modern tuh banyak menghasilkan ikan. Apa sih lupa? betul? Kalau Kalau yang menggunakan Pak. menggunakan kata Popi barusan ngomong katanya kalau menggunakan alat modern lebih banyak menghasilkan ikan. Terus kalau menggunakan alat tradisional Jika menggunakan alat tradisional sedikit mendapatkan ikannya. Namun jika kita selalu menggunakan teknologi modern, ikan di laut akan cepat punah. iya. Pak, Kalau Popi, kalau kita memang menggunakan alat modern dapatnya lebih banyak. Tapi lama-kelamaan ikannya akan punah. Ada yang tahu kenapa sebabnya? karena merandung racun, Pak. Iya, karena tadi ada yang menggunakan racun ikan. Yang besar, yang kecil, semuanya diracun. Mati semua. Habis lama-kelamaan, habis ikannya. Selain jumlahnya, apa lagi perbedaannya? Nelayan tradisional menggunakan perahu layar. Kalau nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Yang tradisional yang menggunakan perahu. Perahu kan tidak bisa pergi terlalu jauh, kan? Iya, perahu tidak bisa terlalu jauh berlayarnya. Tapi kalau nelayan yang menggunakan ada mesin, menggunakan kapal. Ada yang pergi ke lautnya sampai 3 minggu, 1 bulan. Jadi ikan yang dapat lebih banyak. Ada lagi enggak perbedaannya? Enggak ada lagi perbedaannya. Nah, sekarang persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama mencari ikan. Nah, sama-sama mencari ikan. Apa lagi? Menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Bersama-sama Mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Setelah sama-sama cari ikan, itu sama-sama ikannya mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. ya, baik nelayan modern atau nelayan tradisional sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca. Jadi kalau cuacanya tidak bagus, ombaknya tinggi, semuanya modern atau tradisional semuanya tidak ada yang pergi berlayar. Iya, terima kasih. Yuk, tepuk tangan yuk. Hebat kelas 4 ini. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Kira-kira nelayan yang menggunakan alat modern, tadi Bapak sebut itu, Pak, hasilnya lebih banyak. Tetapi nanti lama-kelamaan ikannya akan habis. Kopi tadi bilang, Pak, hasilnya banyak tapi lama-kelamaan ikannya habis. Sekarang bagaimana caranya supaya ikannya tidak habis? Kira-kira nelayan harus ngapain? Menggunakan teknologi tradisional seperti bubu, jaring, pancing. Iya, menggunakan Teknologi tradisional. boleh tidak menggunakan alat modern? Ya, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh.
Boleh. Boleh. Menggunakan alat tulisan. Contohnya disesuaikan kata Desa dan Reja. Radar itu alat modern kan? Nah, boleh dipakai karena radar membantu nelayan untuk mengetahui mana lokasi ikan yang banyak ikannya. Jadi ya, ada alat tradisional yang boleh digunakan, ada juga alat tradisional tidak boleh digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Dada. Ini Bapak ulangi. Pertanyaan Bapak tolong didengar ya. Bagaimana caranya supaya nelayan bisa menangkap banyak ikan tetapi tidak merusak lingkungan? Memakai alat tradisional, Pak. Menggunakan alat pancing. Menggunakan alat Pancing. kalau menggunakan alat pancing dapatnya satu-satu ya. Bagaimana Pakai jala, Pak. biar dapatnya banyak? Jala, Pak. Pakai jala, Pak. Pakai Jala. Selain pakai jala, pakai apa lagi? Ada yang tahu enggak? Menggunakan bubu. Nah, coba digabungkan. Digabungkan menggunakan alat modern juga, menggunakan alat tradisional juga. Kira-kira yang mana yang boleh digunakan? Tombak, Pak. Tombak. Kalau tombak cuma satu-satu ya, sedikit. Tombak. Jaring. Jaring. Ya, itu jaring kan alat tradisionalnya. Alat modernnya apa? Harimau. Harimau. Jangan Radar. tradisional yang boleh digunakan. Kalau bukan harimau kan dilarang. Pertama nih, supaya nelayan dapat banyak, tetapi tidak merusak lingkungan. Pertama, nelayannya menggunakan perahu bermesin. Pertama, menggunakan perahu bermesin. Tolong mic-nya dimatiin, enggak jelas penjelasan Bapak. Tadi pertama, gunakan perahu bermesin. Yang kedua, gunakan apa? Supaya dapat ikan banyak. Di perahunya menggunakan radar. Kan radar fungsinya untuk mencari lokasi ikan yang banyak. Ya. Setelah menggunakan radar, gunakan apa alat tangkapnya? Menggunakan jaring, bubu, dan pancing. Ya, menggunakan jaring. Jaring yang besar seperti pukat harimau. Tetapi kalau pukat harimau itu jaringnya kecil-kecil. Jadi ikan yang kecil-kecil pun tertangkap. Kita ini menggunakan jaring yang besar, lubangnya besar-besar. Jadi kalau ada ikan tertangkap, ikannya bisa keluar. Jadi walaupun ikan kecil tertangkap sama jaringnya, karena lubangnya besar, nanti ikannya tuh turun ya, loss dia.
Bisa dipahami enggak maksud Bapak? Bisa, Pak, bisa. Coba ulangi. Ulangi. Gimana tadi caranya nelayan supaya bisa menangkap ikan? Menggunakan perahu bermesin, menggunakan radar, menggunakan jaring. Dan menggunakan Yang jaring. besar-besar. Jadi yang kecil-kecil itu tidak bisa ditangkap. Guna jaring. Tapi Pak, kita guna jaring ada yang sangkut kecil-kecil, Pak. Ya kalau yang kecil dia lepas. Kalau bukan harimau, yang kecil-kecil pun ditangkap. Kalau bukan harimau, ditangkapnya. Makanya bukan harimau dilarang. Yang dimaksud kopi tadi itu gunakan jaring yang besar, lubangnya besar-besar. Jadi kalau ada ikan yang kecil, ikan yang kecil-kecilnya bisa lepas, jadi tidak tertangkap. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Baik, kalau itu kita ulangi dulu. Kita ulangi dari awal. Dari yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang nelayan. Nelayan dan mengulas isi buku sastra. Nah, tentang nelayan, tentang ulas cerita. Bagaimana caranya tadi? Mengulas buku sastra menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan ceritanya. Ya, lagi. Tadi. Menjelaskan tokoh-tokohnya. Apalagi tadi yang kita pelajari? Tentang nelayan. Beda nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional. Dan modern. Nelayan tradisional Dan modern, Pak. dan modern. Menggunakan alat tradisional, ada yang menggunakan alat modern. Ada tidak perbedaannya? Nelayan tradisional dapat nelayan modern dapat banyak. Ya, nelayan tradisional dapat ikannya sedikit karena menggunakan alat yang sederhana. Sedangkan nelayan menggunakan modern dapat ikannya lebih banyak karena menggunakan teknologi yang modern. Nah, ya, nanti Bapak kasih soal ya, soal evaluasi melalui Google. Oke, Pak. Udah, kita akhiri sampai di sini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Ya, Pak. Baca-baca. Ya, Rizky Ibrahim, yuk tutup, pimpin berdoanya. pimpin M. Pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Lalu dalam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.